Selamat malam, sahabat-sahabat cerdas keuangan. Malam ini kita akan membahas tentang satu topik, yaitu milenial cerdas finansial. Kali ini kita akan mengundang salah satu milenial yang sangat aktif sekali, yaitu beliau adalah Daniel Wiguna. Beliau saat ini adalah sebagai CNBC News Anchor sejak tahun 2018. Baik, kita sambil menunggu sebentar ya. Oke, sambil menunggu ya teman-teman. Kalau berdasarkan kategori milenial ya, itu ada di usia kurang lebih di 24 sampai 39 tahun ya, kurang lebih. Sebentar saya cek juga. Oke, selamat malam Singgih Cahya Ramadan. Thank you sudah join. Kita sambil nunggu ya. Oke, jadi teman-teman, malam ini kita akan bahas tentang milenial cerdas finansial ya. Dimana milenial itu, kalau teman-teman ya, kalau kita lihat sensus penduduk di Indonesia yang dilakukan 2020 ya, itu terbagi menjadi beberapa lapisan kurang lebih gitu ya. Dimana pertama ada pre-boomer, di usia di atas 75 tahun itu hanya 1,87% ya teman-teman. Kemudian baby boomers itu usia 56 sampai 74 tahun itu ada di rentak di 11,56%. Ini sensus penduduk yang dilakukan tahun 2020. Jadi ada kenaikan 32 juta kurang lebih dari mulai 2010 ke 2020 atau kurang lebih 10 tahun ya, di mana jumlah penduduk Indonesia adalah 270,2 juta ya. Kemudian untuk yang Gen X itu di range 40 sampai 55 tahun ada di 21,88%. Oke, saya kasih selamat malam dulu Ibu Elright, Hairana Wigati, Ari Kumbara, kemudian Fismaya ya. Fismaya, sambil kita menunggu Kak Daniel. Kemudian saya lanjutkan lagi ya, teman-teman. Kemudian di Gen Y, ya ini dibilang generasi milenial, itu ada di range 24 sampai 39 tahun, itu jumlah penduduknya di 25,78% jadinya ya. Kemudian Gen Z, di mana usia mereka adalah di 8 sampai 23. Bentar, ya. 8 sampai 2 di 27,94%. Dan post Gen Z maksudnya ya, itu di bawah 8 tahun ada di 10,88%. Jadi teman-teman, kalau diperhatikan Gen Y atau milenial dan Gen Z itu hampir mendominasi ya. 25,78 untuk Gen Y atau milenial, sementara Gen Z-nya 27,94%. Baik, sambil kita masih menunggu Pak Danielnya. Kemudian pada saat yang bersamaan, teman-teman, jadi, bentar, kita belum, masih nunggu ya. Generasi milenial ini 24 sama 39 tahun, itu saat ini mungkin kalau di perusahaan 70%, 60 sampai 70% karyawan saat ini itu eh, mendominasi ya teman-teman, mendominasi. Oke, sebentar ya.
Sambil nunggu Kak Daniel, selamat malam juga buat APT Aika yang sudah join. Kemudian Fis Maya, Maya nih Khalifah. Kemudian Ari Kumbara yang sudah join juga. Oke, berikutnya lagi teman-teman, eh, saya saya hubungkan dengan financial literasi di Indonesia, di mana masyarakat Indonesia berdasarkan data dari OJK di tahun 2019, itu saat ini financial literasinya adalah di level 38,03%. 38,03%. Artinya financial literasi itu apa artinya sih? Yaitu sebuah apa ya, pengetahuan, keterampilan, dan keyakinan yang mempengaruhi sikap dan pikiran untuk meningkatkan pengambilan keputusan dan pengelolaan keuangan dalam rangka mencapai kesejahteraan. Atau kurang lebih gini, sebuah kemampuan seseorang untuk memiliki pengetahuan, keterampilan, ya, pengetahuan dan keterampilan dan keyakinan mereka untuk mengolah keuangan dan mengambil keputusan tentunya ya terkait dengan keuangan supaya mereka bisa meningkatkan kesejahteraannya. Oke. Jadi belum banyak, apalagi sekarang saat ini teman-teman. Oke, sebentar, keadaannya ini sudah join. Ini saya ini sudah join. Ini belum. Karya sambil nunggu Kak Danielnya. Halo, selamat malam Daniel. Halo, malam Pak Andoko. Thank you sudah menyempatkan diri untuk kita live IG ya buat biasanya apa tuh kalau saya diundang CNBC Daniel yang suka jadi news anchor ya. Iya, Sekarang gantian ya bener. Daniel ya. Gantian. Terakhir kan Pak Andoko di cuap-cuan nih, kita ngomongin masalah resolusi keuangan gitu ya Pak Andoko ya. Betul. Iya, betul, betul, betul. Nah, sekarang saya mau bahas tentang milenial cerdas finansial, di mana Daniel adalah sebagai orang yang mewakili generasi milenial. Kalau mudah-mudahan saya nggak salah, Daniel ya. Halo, oke, baik. Eh, apa tuh? Mudah-mudahan sinyalnya agak bagus di sini, soalnya masih agak muter-muter ya. Selamat malam dulu, kita sapa dulu teman-teman Daniel. Ada Jackie, ada Jen Mateo, ada Rufle, siapa ini? Sebentar ya. Ada Rufaleni, selamat malam. Kemudian Feli, Fels, kemudian Chris, Krisan, Sia Devita. Kemudian ada Purni, Kode Geronimo juga sudah join. Selamat malam semuanya, teman-teman. Kemudian ada Teresia, Liv, Lilvi. Mohon maaf kalau misalnya saya salah menyebutkan namanya ya, teman-teman ya. Axel, Yau 69, Ahmad, Winky, Jeremy, Herjo, kemudian Aditya. Oke. Saya masih ini dulu ya, sebentar. Accept. Ya. Sambil nunggu ya kita ya, teman-teman ya. Oke, Daniel, apa sudah Halo, bisa terdengar suara saya, Daniel? siap. Udah kedengeran Pak Bisa? Andoko. Iya, Baik. Oke. Daniel, sekarang apa aja nih aktivitas? Tadi saya udah sebutin ke teman-teman, saat iya, ini Daniel sebagai news anchor di CNBC TV Indonesia sejak Agustus betul. 2018, betul ya? Oke, Betul pada banget saat Pak yang Andoko. bersamaan, apakah Daniel masih jadi dosen? Daniel? Masih. Sampai sekarang justru Pak Andoko masih tetap ngajar Wow, di mantap. kelas-kelas online. Di kelas-kelas online Ya, tuh masih sering. Dan itu ngajarnya dari tahun 2012. Berarti ini udah masuk tahun wow, ke-10 10 lah tahun di dong. 2022. Iya, Iya, 10 tahun. gak Oke, berasa kayaknya, gak baik. berasa. Jadi Satu Daniel dekade. punya aktivitas selain news anchor, juga Daniel sebagai dosen. Apalagi aktivitas Daniel saat ini?
Saat ini juga saya tuh sedang tetap ngembangin apa ya jualan gitu Pak Andoko. Saya jualan Mm-mm. makanan sehat kan saya suka tuh sama makanan-makanan sehat healthy food gitu. Jadi bareng saudara itu bikin salad express namanya Oh, Salad gitu. Express. Nanti Oke. ada Itu di punya GrabFood Daniel ya. sendiri jadi ya. Ini Ya. saya sekalian promosi. No problem, no problem. Eh, punya ya bareng-bareng punyanya sama saudara-saudara yang lain. Kita bertiga bikinnya jadi kayak joinan gitu Pak Andoko. Oh, baik, baik, baik. Ada badan hukumnya atau ini aja, geng motor aja bisa apa bisnis ya? Gimana? Sorry, keputus nih Ada kayaknya. badan hukumnya atau ini apa hanya informal aja bisnisnya? Saya nggak tahu nih apakah sinyal di saya atau sinyal di Daniel yang kurang bagus. Ah, Ada Oke, Daniel untuk badan hukumnya ada, udah ada PT-nya oh juga. mantap. Ya, ya, keren, keren, keren. Jadi Jaya. Ya, ada lagi Daniel selain punya salad Mm-mm. dan yang lainnya ada lagi kah? Ngajar paling sama sekarang lebih banyak siaran selain di TV, siarannya juga di podcast dan itu tuh udah padet banget lah aktivitas selama 1 minggu itu Pak Andoko udah Mantap. ah, gimana Keren, keren. Oke. masih Baik, trading thank trading you aja, Daniel atas cerita mengenai aktivitasnya trading ya. trading. Jadi ya. Ya, 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 ya. Oke, gimana pandangan Daniel ya? Kita ngobrol Iya. ringan-ringan aja. Gimana pandangan Daniel mengenai generasi milenial sekarang yang dibilang multi talenta? Ya, kenapa saya bilang multi talenta Daniel? Jadi kalau saya ngisi di sebuah acara gitu ya, saya ketemu para manajer, GM dan yang lainnya itu, mereka bilang kalau misalnya anak-anak milenial sekarang itu bisa melakukan banyak hal jadinya. Ya, kemudian mereka itu bisa kerja di mana saja ya dan mereka itu bisa mengerjakan apa ya bisa dibilang eh, menggunakan teknologi itu udah biasa buat mereka ya. Baik, sebentar ya. Eh, wah, ini keluar lagi Daniel ya. Sebentar. Saya nggak tahu ini sinyalnya agak kurang bagus teman-teman. Sebentar ya. Oke, saya cek lagi. Bentar. Pak Andoko, mohon maaf nih koneksinya sepertinya kurang baik nih. Oke, dari saya Saya atau udah Daniel ya pindah jaringan. koneksinya? Sepertinya dari saya Pak Andoko, tapi saya udah pindah Oh, jaringan baik, nih, baik. Oke. udah jauh lebih baik ya. Baik, baik. Daniel, boleh nggak cerita, pengen tahu pandangan Daniel mengenai anak generasi milenial sekarang yang multi talenta Mm-mm. ya, seperti yang Daniel lakukan kan? Selain jadi Mm-mm, news mm-mm. anchor, Daniel juga Iya, kemudian menjadi seorang dosen, punya bisnis juga sama teman-temannya ya. Jadi kalau iya, saya ketemu oleh eh, apa kalau diundang misalnya oleh pembicara, misalnya oleh beberapa perusahaan, bos-bosnya itu mm-mm. suka bilang nih, anak-anak milenial sekarang nih mereka sebenarnya kelebihannya adalah mereka bisa mengerjakan banyak hal, dibilang gitu jadinya. Jadi kalau mungkin generasi saya kan fokus ya, sementara Iya. generasi ya Dadil dan teman-teman yang lain itu bisa mengerjakan banyak hal. Apa pandangan Dadil? Jadi Nah, generasi iya. milenial dibilang multi talenta. Yang multi talenta. Nah, itu kalau dari saya pribadi, saya juga setuju banget sih ya, Pak Andoko. Mungkin motivasinya kan banyak ya. Kalau saya Hmm, dan teman-teman saya mulai cerita dari saya, Pak Andoko ya. silakan, Jadi silakan. kalau Ya. kalau yang mendorong saya itu pengen bisa banyak hal itu sebenarnya cuma satu motivasinya kayak pengen membuktikan bahwa dengan apa yang saya punya itu bisa sukses juga loh gitu. Walaupun mungkin kan Ya. banyak teman-teman lain yang mulainya bener-bener dari nol gitu, tapi saya bersyukur banget puji Tuhan itu nggak bener-bener mulai dari nol. Ada orang tua yang memang membiayai sampai sekolah, kemudian sisanya saya cari-cari beasiswa sendiri dan lain sebagainya. Nah, Hmm, untuk mengembangkan kemampuan saya tuh saya mencoba berbagai bidang gitu
Pak Andoko. Jadi ya karena memang kan kalau saya ngelihat kita fokus ke satu bidang itu tuh menurut saya sekarang nggak cukup karena kan sekarang dunianya Ya. dinamis banget ya Pak Hmm. Andoko. Maksudnya kayak Hmm. saya tuh ngerasa generasi saya inilah yang paling ngerasain semuanya gitu. Ngerasain apa Ya. yang dirasain generasi X, generasi Hmm. Y, generasi Z. Itu tuh orang Ya. yang lahir tahun 80-an sama 90-an kayaknya merasakan itu semua. Jadi kadang-kadang saya tuh pengen banget sebenarnya kayak Pak Andoko kan bisa Ya. fokus gitu ya ke satu bidang Hmm. kemudian dan berhasil di bidang itu. Tapi kok saya rasa kayak oke, Daniel fokus gitu ya. Terus pas udah fokus, lah kok kayaknya nggak berkembang, stuck di sana gitu. Kayaknya ada Ya. yang kurang nih, mungkin dari sisi harus belajar pengetahuan baru dari sisi teknologi, dari Hmm. sisi keuangan dan lain sebagainya. Nah, sama kayak saya kemarin kan fokusnya di bidang komunikasi aja. Saya jurusannya Markom, Marketing Ya. Communication yang dimana Markom itu biasanya kerjanya jadi host, MC, penyiar TV dan lain sebagainya. Tapi ternyata menurut saya tuh nggak cukup gitu karena Ya. MC dan ahli komunikasi dan anchor dan lain sebagainya itu udah banyak. Nah, tapi supaya ada nilai lebihnya haruslah saya terjun di dunia keuangan juga gitu. Jadi ada Hmm. pembedanya gitu. Nah, itu Ya. motivasinya sebenarnya di sana sih Pak Andoko. Makanya apa tuh namanya? Banyak bidang yang saya pelajari, tapi saya berusaha supaya tetap linear juga di satu sisi gitu. Jadi tetaplah bidangnya di bidang marketing komunikasi gitu, tapi ada nanti saya akan menghubungkan semua ini menjadi satu gitu. Walaupun banyak hal yang saya pelajari kan udah ngelewatin ini, belajar bikin bisnis, belajar ekonomi, belajar apa, belajar siaran podcast, siaran TV, tapi kan Hmm. semuanya tuh ujung-ujungnya adalah linear ke jurusan saya gitu, marketing komunikasi. Nah, Ya. kalau saya lebih kayak gitu sih. Tapi kalau ada potensi untuk ngembangin diri di bidang lain, nah itu saya tetap terbuka gitu. Apalagi di bidang keuangan nih udah kebanyakan ngobrol sama Pak Andoko, saya jadi makin tertarik bidang keuangan. Ya, 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 ya. Sebenarnya Iya, itu juga saya lakukan, Daniel. Jadi iya. dulu itu saya belajar, saya lulusan saya S1-nya saya fiskal, Daniel. Mm-mm. Kemudian saya kemudian ambil S2 saya finance investment. Kemudian Iya. saya pernah ada di industri financial service. Saya Mm-mm. dulu mikir, ini saya banyak banget mempelajari banyak hal di mana muaranya ya gitu ya. Sampai Iya, suatu hari benar. kemudian saya ketemu financial planning. Nah, di financial planning ternyata kita belajar tax, kita belajar investment, kita belajar insurance ya jadinya kita belajar estate planning, retirement planning. Oh, jadi ketemunya di sini. Jadi menurut saya sih no Mm-mm. problem kalau misalnya teman-teman mau menguasai banyak hal. Tapi saya juga terinspirasi juga loh teman-teman ya Daniel ya. Mm. Maksud saya Mm-mm. eh, kalau Anda mau jadi expert, maka Anda harus melebihi namanya kaidah the law of 10,000 hours. Hukum 10.000 jam Hmm. namanya jadinya, ya. Karena Siap. kebanyakan kita kalau kita banyak menguasai sesuatu, kita jadi nanti master of nothing lagi nanti. Gitu kan ada Iya, jadinya iya, kurang iya, lebih ya. iya. Iya, saya pernah dengar itu Pak Andoko ada yang bilang Ya, master apa tuh namanya Jack of all trade but master of none gitu ya jadinya ya. ya, ya, ya. Nah, Makanya kemudian itu saya juga yang akhirnya saya hindari. ini saya nggak tahu ini karena saya ada di gen apa tadi dibilang gen X ya jadinya di mana tadi saya bilang kita adalah fokus kan. Akhirnya saya memilih untuk fokus di financial planning walaupun sebelumnya saya mempelajari banyak hal. Oke. Tadi kan Daniel sempat cerita ya bahwa Iya. ternyata Daniel dengan menjadi news anchor di CNBC TV mau nggak mau Daniel bersentuhan dengan dunia keuangan. Betul nggak Daniel ya? Dan Betul, betul investasi banget, bahkan betul gitu banget. ya. Jadi Iya, betul, eh, betul. nah, Betul, boleh itu cerita benar nggak banget. Daniel? Bagaimana sih Daniel cara apa tuh Daniel mengelola keuangan saat ini kira-kira? Nah, itu jadi ceritanya memang agak lucu sih Pak Andoko. Saya tuh Iya, gimana ya? Saya tuh adalah generasi yang paling tidak melek finansial sih. Maksudnya literasi keuangan ketika itu tuh buat saya tuh satu hal yang tabu banget, nggak ngerti gitu, nggak ngerti banget tentang bagaimana mengatur uang. Oh, ternyata ada ya strategi supaya cara nabung kita tuh nggak kembang melulu, mengembangkan uang dengan cara lain. Ada ya instrumen lain, ada ya ini, ada ya itu. Nah, itu tuh nggak ada waktu waktu pendidikan hmm, seperti itu tuh sangat tabu dan sangat sulit saya temukan
ketika masih SMA ya. Jangankan SMP, SMA aja masih susah. Internet juga waktu itu masih belum terlalu lancar kan. Nyari Ya. ilmunya itu juga bingung mau kemana. Nah, waktu kuliah pun juga saya nggak ngelihat jurusan keuangan atau finance itu keren gitu. Hmm. Jadi S1 itu kayak gitu. Jadi kayak gimana ya Pak Andoko? Saya ngelihatnya kayak mau ngatur keuangan gimana caranya orang saya nggak ngerti konsepnya, ilmunya atau gimana Hmm. gitu. Jadi makanya buta banget deh, buta banget. Nah, tapi saya tuh Ya. pengen. Nah, saya tuh pada saat itu sempat nonton TV, ngelihatnya itu acara keuangan gitu, acara Hmm. tentang saham-saham. Nah, itulah Hmm. yang waktu itu mendorong saya dari TV kan ngelihat, ih, kok kayaknya keren ya. Ini orang beli di sini, jual di sini, dia bisa untung apa. Nah, mulainya dari situ. Mulainya Hmm. dari pengen tahu Ya. gimana caranya sistem ini bekerja. Nah, kayak Hmm. gitu. Sehingga itu membuat saya pengen belajar lebih banyak, akhirnya masuklah ke CNBC TV gitu. Nah, justru Ya. saya baru belajar tentang bagaimana mengatur keuangan itu justru setelah masuk CNBC, setelah disuruh Oh, riset, oke. setelah Ya. ketemu sama Pak Andoko, setelah dan narsum-narsum lainnya itu justru saya Ya. baru mendalami di sana gitu, ngambil Hmm. sertifikasi pasar modal justru baru di sana. Jadi sebenarnya Hmm. telat banget gitu, telat banget Hmm. ngerti tentang mengatur literasi keuangan dan lain sebagainya. Nah, strategi, tapi saya punya satu strategi nih, walaupun saya literasi keuangannya itu sangat rendah gitu ya pada saat itu. Sekarang puji Tuhan udah lebih terbuka nih cara ngatur keuangannya dan lain sebagainya. Saya punya satu strategi dari dulu. Saya tuh selalu logika logika saya itu kan sangat sederhana ya Pak Andoko ya. Itu Ya. sesederhana berpikir bahwa kalau kita hemat gitu ya, pemasukan lebih gede daripada pengeluaran, saya bisa nabung. Udah, Hmm. Hmm. sesederhana, Hmm. sesederhana itu strategi saya. Dan ya udah duitnya taruh di mana? Udah duitnya kalau ada lebih taruh di bank, kalau enggak ya udah bisa cicil rumah atau mungkin beli emas ke sedikit-sedikit. Udah itu aja gitu, nggak tahu yang namanya reksadana dan lain sebagainya. Udah sesederhana itu cara saya. Nah, tapi karena sekarang sudah belajar banyak instrumen. Nah, mulailah saya coba-coba di instrumen lain dari yang paling berisiko sampai tidak berisiko gitu. Jadi cara saya ngatur ini saya mengikuti seperti yang sudah diajarin sama tim cerdas keuangan nih sama Pak Andoko juga kan. Utang Ya. tuh cuma Thank you. maksimal boleh 30%. Jadi rasio utang ini yang saya benar-benar perhatikan. Jangan pernah lebih dari 30%. Udah 70%-nya itu ya udah nanti ngatur antara keinginan dan kebutuhannya apa dan lain sebagainya. Tapi yang menurut saya paling penting itu adalah masalah 30%-nya ini, masalah rasio Ya. utangnya itu ya yang paling saya perhatikan. Kurang lebih kayak gitu sih Pak Andoko. Baik, mantap. Kita kita Iya, sapa dulu deh teman-teman. Ada Darwin iya, Chang, ya. Selamat malam, iya, iya. Darwin Oh iya nih Chang. ada yang baru Kemudian bergabung. ada siapa lagi? Link, Sufaisal, Salsal, ya. Saya mohon maaf kalau Heeh. misalnya ada yang salah sebut ya. Eli, HTG, kemudian ada Lemon, ada Francisca, kemudian Kak Delia 88. Selamat malam teman-teman yang sudah join, thank you. Kemudian ada Heeh. Nur Hayati, Pick Up. Nah, ini namanya soalnya agak ini nih ya, bagus dan yang lain lagi ya. Oke, baik. Daniel, Daniel Heeh. kan kerja di sebuah. Tadi Daniel udah sebut sebelum saya pertanyaan berikut ya. Daniel bilang ada Daniel mulai melek financial literacy pada saat tadi Daniel bekerja di CNBC. Daniel ketemu Iya. dengan para narasumber juga ya. Daniel Iya, iya, kemudian iya. belajar ya. Sebagai info juga teman-teman, waktu di awal tadi saya udah kasih tahu bahwa di Indonesia berdasarkan data dari OJK tahun 2019 itu orang yang baru melek financial atau well literate itu kurang lebih 38,03%. Artinya dari Mm-mm. 100 orang hanya 38 orang loh yang melek financial ya, atau makanya Mm. kita ngomong milenial cerdas finansial. Kemudian eh, literasi keuangan itu apa sih sebenarnya kan? Artinya Mm-mm. adalah kemampuan seseorang untuk memiliki pengetahuan, keterampilan, dan keyakinan mereka mengelola keuangannya supaya mereka Mm-mm. suatu hari itu bisa meningkatkan kesejahteraan di masa yang akan datang. Nah, Betul. biasanya topik-topik financial literacy yang paling dasar adalah cash flow management.
ya. Kemudian manajemen Hmm. hutang, teman-teman. Kemudian Hmm. juga bagaimana mereka tahu mana utang yang produktif dan utang yang konsumtif. Kemudian naik Hmm. levelnya lagi, nanti mereka akan bisa bagaimana mereka menempatkan ke investasi. Kan Daniel tadi udah sebutin juga ya. Kemudian naik Betul, lagi betul. level, mereka mulai mikirin untuk pensiun mereka di masa yang akan datang. Nah, sekarang Iya, pertanyaan berikutnya gini, Daniel. Daniel kan kerja di segitiga emas, ya nggak? Sering ya? iya, Daerah daerah betul, Tendean, kemudian daerah betul, betul. Sudirman gitu kan jadinya. Hmm. Nah, bagaimana mengerem keinginannya Daniel sebagai seorang milenial, Hmm. Daniel? Wah, ini pertanyaan yang sangat mematikan, Pak Andoko. Karena dulu ini bener banget sih. Dulu jangankan di daerah segitiga emas itu, Pak Andoko, dulu saya Hmm, tuh pernah kerja di Kempinski gitu ya. Saya kerja di private residence-nya. Itu kan kalau mau makan ya. siang harus turun ke GI ya, gitu. Hmm, Nah, itu tuh dengan gaji nggak seberapa itu biasa godaannya lebih gede gitu. betul, betul. Biasa Iya, belum belum habis bulan gajinya udah habis duluan, itu pun cuma buat makan doang gitu kan. Nah, sekarang kerjanya balik lagi ke daerah sana, balik lagi ke daerah sana. Nah, tapi sudah belajar gitu kan, udah belajar iya. Eh, tentang keuangan dan lain sebagainya. Jadi saya itu strateginya saya rubah sekarang, Pak Andoko. Kalau dulu kan, hmm, dulu strategi saya itu adalah nabung, pengeluaran harus kecil gitu ya. hmm, Pengeluaran, kalau pengeluarannya kecil dan pemasukannya gede, kita bisa nabung gitu. Nah, tapi saya sekarang coba rubah strateginya itu. Nah, setelah belajar-belajar tentang keuangan, Warren Buffett tuh kalau nggak salah ya yang bilang ya bahwa kalau emang kita pendapatannya kecil, kebutuhannya gede, nah sekarang pendapatannya yang digedein. Kalau bisa lebih gede daripada kebutuhan kita. Nah, kurang ya. lebih kayak gitu. Itu satu. Habis itu yang kedua, dari situ juga saya jadi nyadar gitu bahwa keinginan itu cuman masalah mindset aja. Jadi Hmm, ternyata Pak Andoko ini ya, secara otomatis saja kan kita sering ngobrol ya, Pak Andoko ya di TV gitu, betul. di IG live, di podcast kita sering ngobrol gitu, Ya. dan ini memang benar kata Pak Andoko juga, ini kan masalah mindset, masalah kita gimana cara ngaturnya. Dan ternyata Hmm, setelah mindset saya itu saya rubah, keinginan untuk membeli sesuatu yang berlebihan itu ternyata hilang dengan sendirinya gitu Pak Andoko. hmm, ya. Kayak tiba-tiba oh iya ya, gue pengen beli ini, penghasilan gue segini, kalau gue beli ini dan ini ternyata terlalu mahal, overpriced dan lain sebagainya, bisa-bisa seminggu lagi gue udah nggak ada duit makan dan lain sebagainya kayak Hmm, gitu. Jadi secara apa ya, dengan ternyata dengan semudah itu, nggak ada ini tuh bukan sulap, bukan sihir, tapi setelah berhasil merubah mindset, bisa ngubah mindsetnya itu, kesadarannya timbul, jadi nggak pengen boros gitu. Jadi kayak pengen, oh oh, iya ya, gua harus beli reksadana apa nih misalnya nih, atau gua harus ya, nabung di saham mana nih gitu, ya, supaya supaya duitnya itu nggak kemakan sama barang-barang konsumtif yang tidak kita butuhkan gitu. Jadi mungkin ya. keinginan belanjanya sekarang saya rubah juga, kayaknya pengen banget belanja. Ya udah, gimana kalau kita belanja reksadana pendapatan tetap yang ini gitu, tambah porsi Hmm, atau apa. Dan setelah saya beli itu, kayak keinginan belanjanya itu kayak berubah. Kayak udah oh hilang gitu gitu. kan, namanya udah belanja kan, kita udah spending kan, uangnya itu udah berubah jadi produk investasi yang cukup aman. Ya udah gitu, kayak udah nggak mau beli macam-macam lagi. Waktu mau beli macam-macam, duitnya udah nggak ada, udah pakai beli reksadana nih. Itu keinginan belanjanya juga udah berubah gitu, gitu sih Pak Baik. Andoko. Baik, mantap ya. Jadi artinya Daniel, ketika Daniel Iya. kerja di CNBC TV Indonesia Mm-mm. dan Daniel berinteraksi dengan narasumber, Daniel kemudian bisa tahu Iya. akses-akses mengenai investasi, itu membantu Daniel juga untuk mempersiapkan atau melakukan investasi buat Daniel ya. Iya, iya. Dan Hmm, itu ternyata terjadi setelah saya mempraktekkan itu, Pak. Kan kita selama ini sering, karena saking seringnya ngobrol, itu tuh kayak ada yang kurang ya. Kayaknya gue itu harus bener-bener buka rekening deh. Kayaknya gue harus bener-bener gini deh. Gue harus terjun, nyobain bener-bener gitu kan. hmm, Jadi ketika ketika nyobain, setelah nyobain itu barulah kita bisa cerita, oh gini ya rasanya ya. Gini betul, rasanya punya betul, produk reksadana, gini rasanya betul. cuan 1% dari reksadana gitu, kayak oh iya iya iya, ya udah gitu. Jadi kadang kadang nggak muluk-muluk juga pengen cuan banyak gitu, yang penting duitnya nggak
hilang buat beli barang-barang konsumtif yang nggak perlu. Jadi kayak saya tuh mulai mikirnya kayak gini, mindsetnya tuh ada satu mindset konyol sih sebenarnya ya Pak Ya, Andoko, ini yang saya rasakan ya. kayak gini. Kalau kalau saya mau beli jaket nih, misalnya ada baju jaket harganya 1 juta lah gitu ya. Hmm. Ketika saya beliin jaket itu tuh saya tuh ngerasa lah, kok ini perasaannya mirip kayak gue lagi lost trading 1 juta ya gitu. Hmm. Jadi kadang berasa kayak gitu karena ini duit nih udah berubah bentuk nih jadi barang gitu. Betul. Tapi ketika Ya. ketika 1 juta ini ya udah gitu. Ini 1 juta saya rubah jadi produk reksadana kek atau saham blue chip kek gitu. Walaupun dia terkoreksi, itu tuh kayak oh ya udah tungguin aja. Nanti masih bisa naik lagi gitu. Itu perasaannya beda gitu. Gak ada perasaan loss-nya justru. Oke. Ini ya lucunya tuh di sana gitu. Ternyata setelah merasakan tuh baru bisa cerita akhirnya. Iya, 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 betul. Iya, Dan ini tadi juga cerita ya mengenai belief. Jadi teman-teman gini ya, iya. pengalaman saya atau pengalaman saya nanganin klien juga, ternyata Mm-mm. keberhasilan seseorang finansialnya mereka bukan cuman hanya mereka mengetahui tentang produk loh, ya, atau mengetahui tentang Mm-mm. investasi, atau mereka mengetahui tentang knowledge-nya tentang financial atau produk investment. Tapi juga dibarengi dengan belief tadi jadinya. Jadi mereka mengkombinasikan antara knowledge dengan belief sistemnya dia atau belief kan apa yang dia yakini kan jadinya ya. Kemudian Mm-mm. jadi itu kombinasi antara psychology kan belief kan ya motivasinya dengan pengetahuannya. Mm. Karena bisa juga ya dia udah tahu nih pengetahuannya. Dari kan tadi bilang saya tuh udah pernah ngikutin dengar ceritanya, tapi kalau saya nggak invest di reksadana, saya nggak tahu nih. Jadi di reksadana detailnya kayak apa sih? Iya nggak? Iya, iya Masukin benar. Nah, itu berapa, benar ada banget. cost-nya, kemudian ada subscription-nya lah, kemudian ada unit penyertaan dan yang lain-lain. Nah, dengan Iya. teman-teman melakukan seperti apa yang dilakukan Daniel, jadi lebih ngerti, lebih detail, dan bisa lebih cerita, gitu Mm-mm. Daniel jadi ya, kurang lebih. Iya, iya, iya. Iya, Eh, benar, benar. Itu benar sih, Pak Andoko. Sama satu lagi yang saya rasakan itu adalah belajar mengendalikan selain ternyata kalau kita punya kesadaran untuk mengendalikan keinginan dan kebutuhan, apalagi untuk memilih produk investasi itu tuh kayak secara nggak langsung ngajarin kita tentang bagaimana mengendalikan risiko gitu. hmm, Pak Andoko, ya, memutuskan sesuatu dan mengendalikan risiko. Gimana caranya kita pilih yang berisiko itu yang mana, yang nggak berisiko yang mana, porsinya berapa dan lain sebagainya. Tiba-tiba kayak pertanyaan-pertanyaan kayak gitu tuh kayak muncul semua gitu. Jadinya, ya, wah ini menarik nih untuk didalamin. Ternyata dengan apa ya? Dengan punya uang itu tuh uang itu mau berapapun itu ternyata ngajarin kita tentang gimana diri kita sendiri gitu. Nah itu yang saya betul. senang. Ya, betul, betul. Saya jadi teringat Mm-mm. buku yang saya bikin sendiri, Daniel, yang Nah Manage itu Your juga itu Cash saya Flow, baca. Itu Manage Your saya udah Life. baca. Ya, cara Anda mengelola keuangan mencerminkan cara Anda menjalani kehidupan. Kurang lebih kayak gitu ya, Daniel Iya, cerita tuh jadinya. Ya, iya, iya, benar, oke, benar, Daniel. benar. Generasi Daniel dan Daniel sendiri mungkin juga kan Mm-mm. sangat nggak bisa lepas dari teknologi, betul nggak Daniel? Ya. Betul, Nah, betul. bagaimana peran teknologi bisa membantu Daniel untuk melakukan financial planning atau untuk melakukan investasi, Daniel? Mm-mm. Nah, ini yang paling penting untuk investasi itu buat saya yang paling penting itu adalah informasinya dulu, literasinya dulu, Pak Hmm, Andoko. Setelah hmm, setelah saya mengalami jadi orang yang tidak melek sama sekali, yang buta dengan literasi keuangan, dengan investasi, saya pernah jadi orang yang sangat buta gitu. Sampai sekarang udah menyadari itu, ternyata yang paling penting itu adalah informasi. Nah, maka yang paling pertama saya lakukan itu adalah mencari infonya dulu. Internet itu sangat-sangat membantu saya sih. Nyari ya, informasinya dulu, kemudian memperhitungkan risiko-risikonya, ya. barulah kemudian akhirnya memilih gitu. Nah, setelah setelah memilih pun itu saya juga masih harus mengendalikan risiko lagi. Jadi, tapi khusus untuk teknologi sendiri yang saya senengin itu adalah dengan teknologi ini saya bisa dapat banyak banget informasi-informasi menarik terkait instrumen mana yang harus saya pilih, Ya. strategi-strategi apa yang harus saya gunakan dan apa tuh namanya itu ternyata memberikan banyak banget perbedaan gitu dari asal aja gitu kayak misalnya
ya udah coba beli ini, ya udah coba beli ini, ya udah coba invest ini, instrumen ini dan lain sebagainya gitu. Itu hemat apa efektif dan efisiennya di sana. Ya, betul. Jadi saya ngalamin sendiri Daniel. Mm-mm. Dulu waktu saya investasi, karena belum ada teknologi, saya kalau misalnya mau beli reksadana, kalau pas jam kantor makan siang, misalnya habis gajian, saya harus ke Iya, perusahaan sekuritasnya, atau saya harus datang ke perusahaan aset manajemennya. Saya itu iya, daftar kan, benar. dikasih Mm-mm. formnya, saya harus ke banknya, ya, dan harus ngantri di bank ya. Setelah itu balik Benar-benar. lagi ke perusahaan aset manajemennya, baru kita Iya, kemudian benar-benar. nunggu lama, ngantri, baru kemudian kita pulang lagi ke kantor. Nah, tapi sekarang dengan adanya teknologi benar-benar membantu teman-teman semua sebenarnya sekarang. Iya, Oke. bener Dan banget. Sama dan sekarang sama apa? ini satu lagi. Apakah Sorry, sorry Pak apa Doko, lagi? saya ingat banget Hmm, ini terkait dengan IPO. Dulu harus ngantri, sekarang ikut IPO betul, aja. betul, betul. Sekarang udah gampang Iya, banget kan di IPO ya iya jadi ya. bener-bener. Ya, Heeh. betul jadi ya. Nah, apakah fintech, financial technology juga membantu Daniel untuk melakukan mengelola keuangan atau misalnya, apalagi sekarang dengan adanya e-wallet Mm-mm, misalnya Daniel, mm-mm. itu Betul membantu betul. atau justru malah membuat Mm-mm, Daniel jadi lebih lebih boros misalnya? mm-mm. Nah, dengan adanya fintech-fintech itu awalnya boros sih, jujur banget. Oke. Jujur li Hmm, nih kalau kata teman-teman bilang jujur li itu sangat boros buat saya awalnya karena kan saya scrolling apa tuh namanya aplikasi gitu. Ini kita ngomongin aplikasi dulu ya Pak Andoko sebelum dia menjadi ya. fintech itu saya jadi boros banget gitu. Tapi Hmm, dengan adanya financial technology itu kan ternyata fintech itu terbagi fintech peer to peer kan gitu ya peer to peer ya. lending dan lain sebagainya itu terbagi dua ternyata ada yang satu buat konsumtif, ada yang satu pinjaman pakai fintech yang tujuannya produktif gitu kan. Hmm, Nah, kalau saya itu, saya pernah coba dua-duanya nih. Coba ya. fintech yang konsumtif, saya minjem. Minjem, tapi dengan batas yang minimal. Enggak, saya tetap pegang batas 30% itu. Jangan lebih dari Oke. 30% pendapatan kita dalam sebulan. Oke, saya coba itu untuk beli barang dan lain sebagainya. Itu pernah kebablasan. Jadi kayak Hmm, oke. awalnya cuman pengen 30% gitu, tapi kayak barang ini beda dikit nih gitu. Beda Oke. dikit, Ya, ya udah beli yang ya cicilannya kan cuman beda 20.000 gitu kan. Apalagi ya. sekarang traveling gitu kan Pak Andoko, Betul. traveling itu Hmm, bisa pakai fintech, bisa ngutang gitu kan, pakai pay later ya. dan lain sebagainya. Hmm, Itu kadang saya kayak dulu tuh saya suka kebablasan gitu kayak ya udah cicilan per bulannya cuman beda 100.000 ini gitu kan. Tapi kan jadinya nggak hmm, disiplin gitu kan. Nah akhirnya ya. gara-gara nggak disiplin itu saya pernah dapet eh, ininya sih kesulitannya dan benar-benar gara-gara utangnya itu udah apa minjemnya per bulan itu udah berlebih gitu ya jadinya beratnya itu adalah ketika gajinya masuk ya itu cuma asal lewat aja cuman untuk Oh, bayar aja oke. Syung. Udah habis Ya. itu udah deh nah semenjak saat itu udah nggak mau lagi sih udah nggak mau lagi kayak gitu ya udah jangan pernah pakai fintech ini udah jadi aturan saya jangan pernah pakai fintech tapi tujuannya untuk konsumtif gitu kalau Hmm, emang mau hmm, fintech tujuannya produktif aja atau mungkin hmm. pakai fintech yang memang ditujukan untuk yang produktif gitu. Nah, itu kan ada juga. Nah, sekarang saya balik juga Pak Andoko pakai fintechnya Ya. itu untuk justru meminjamkan ke orang. Jadinya ternyata itu jauh lebih menarik. Oh, baik, baik, baik. Iya. Oke. Ya. Jadi kalau untuk investasi, Heeh, fintech kan juga bisa heeh. dilakukan ya, Daniel ya. Jadinya, Iya, apakah Daniel heeh. juga lakukan misalnya untuk investasi reksadananya di sebuah fintech Iya, tertentu misalnya. Jadinya kita heeh. sih nggak Nah, usah iya nyebutin itu. nama ini, apakah itu juga Iya, Daniel iya, lakukan? iya. Nah, itu saya lakukan juga. Jadi selain minjemin Oke, ke orang tadi, saya juga belinya itu memang belinya pakai aplikasi-aplikasi fintech itu. baik. Gitu. Jadi Hmm, beberapa produk reksadana juga kan ada yang udah sangat user friendly, itu saya seneng banget sih. ya, Karena bisa tinggal klik kita bisa baca fun fact sheet-nya yang mana isinya produknya apa, habis itu return rate-nya berapa persen apa udah lengkap banget gitu ya. sih. Jadi itu saya pakai banget Pak Handoko. Jadi Mm-mm. betul ya Daniel bilang. Jadi sekarang Mm-mm. fintech-fintech juga membantu kita untuk melakukan analisa sebenarnya karena mereka seringkali Iya, juga bisa memunculkan apa tuh produk-produk tertentu misalnya reksadana
reksadana saham, nanti apa aja tuh produk reksadananya. Dan kita bisa tahu teman-teman returnnya dia 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun Iya, bahkan. benar. Kita tahu juga resikonya. Kemudian misalnya Zaman saham dulu kan juga nggak ada ya ada, Daniel ya, ada iya. fintech tertentu ya kita bisa tahu Heeh. bukan hanya pergerakan sahamnya tapi juga kita bisa tahu laporan keuangannya. Ya nggak, laporan Iya, keuangannya. Kita bisa benar-benar. tahu dalam 5 tahun terakhir siapa yang gainnya terbanyak, siapa yang lossnya terbanyak misalnya. Bahkan kita Mm-mm. bisa juga tahu baca berita-berita yang sudah di agregator, jadi dikumpulin terkait dengan Iya, perusahaan tersebut. Jadi ya, oke, iya baik. benar. Jadi lebih lebih Thank you bisa Daniel. mengendalikan Kemudian risiko. ya, kalau saya Iya. Daniel, saya tidak Mm-mm. terkait investasi satu lagi ya mungkin ya. Iya. Kripto misalnya. Mm-mm. Apakah Daniel melakukan aset investasi di kripto? Kalau saya Beli. personal, Oh, saya tidak heeh. melakukan itu untuk saat ini ya. Karena Iya. saya lihat nggak ada underlying asetnya. Kalau saya beli saham, Mm-mm. sebetulnya saya bisa Mm-mm. lihat perusahaannya, asetnya, Betul. berapa Mm-mm. labanya, pertumbuhan revenue-nya. Bagaimana dengan Daniel? Mm-mm. Wah, kalau saya kurang lebih sependapat dengan Pak Andoko, Hmm, tapi kalau saya tuh hmm, lebih ngeliat dari sisi risikonya Pak Andoko hmm, gitu. Karena kan hmm, memang yang ditekankan itu adalah risiko, risiko, risiko. Risiko itu ketika terjadi, nah ini satu kesadaran buat saya lagi nih Pak Andoko. Jadi hmm, kayak risiko itu ketika terjadi yang menerimanya bukan orang lain, tapi kita sendiri ya, yang harus nanggung gitu hmm, kan. Jadi oke, begitu saya melihat produk saham, dan kemudian saya bandingkan dengan cryptocurrency, jujur saya nggak berani berinvestasi di sana gitu karena hmm, walaupun cuman beli sedikit aja atau cuman istilahnya kan kalau orang market titip sendal gitu kan, ya, yang penting kan beli gitu, coba nanti ya udah gimana gitu, lihat hasilnya seperti hmm, apa. Nah itu pun tidak saya lakukan dari awal kripto belum 70.000 sampai dia udah 70.000 sampai sekarang dia balik lagi, tadi sempat sentuh 28.000. Itu hmm, saya ya udahlah tutup mata aja gitu. Jadi hmm, tapi saya tetap mengikuti perkembangannya seperti apa karena kan aset kelasnya kripto itu melambangkan satu makroekonomi gitu ya, makroekonomi ya, atau ekosistem ekonomi ya, tujuannya untuk sebagai alat ukur aja. Tapi kalau untuk berinvestasi di kripto sendiri sampai sekarang jujur saya masih belum belum pernah sentuh itu oh, barang Pak Andoko. oke. Belum belum teman-teman ada banyak yang ngajak cobain cobain gitu, ini bagus nih kripto ini gini gini gini. Hmm. Sorry nggak deh gitu. Nggak dulu, cukup lah mau mau separah-parahnya ya di saham, di forex gitu, habis itu udah cuan udah cabut gitu. Oke, baik. Iya. Teman-teman kalau ada pertanyaan silakan ya, tanyakan di pertanyaan nanti biar Daniel bisa menjawab pertanyaan teman-teman semuanya. Oke, Iya. baik. Kemudian Daniel punya budget kah kalau misalnya kita melakukan cash flow, Daniel? Biasanya Heeh. kita personal atau saya mensuggest kepada klien atau orang-orang salah satunya untuk melakukan invest in yourself. Jadinya, Mm-mm. apakah Daniel punya Wah, lakukan itu dan biasanya di mana biasa iya. Daniel lakukannya? Wah, ini dalam sih, dalam banget ini Pak Andoko. Harusnya Eh, harusnya nanti kalau saya interview Pak Andoko saya nanya ini juga sih. Bakal saya tanya balik kalau saya undang Pak Andoko lagi ya. Jadi kalau saya tuh invest in gimana ya? Saya pernah eh, ditegur gitu Pak Andoko sama salah satu om saya, karena om saya ini salah satu pengusaha pengusaha sukses gitu. Jadi ya, dia itu pemilik radio di Jakarta, salah satu pemilik radio swasta di Jakarta. Jadi waktu itu saya datang ke kantornya khusus buat ngobrol-ngobrol, Om ini gimana sih kok bisa sukses dan lain sebagainya apa gitu. Emang waktu dulu tuh startingnya gimana gitu. Dia bilang ya dia mulai dari nol bener-bener, modal dia tuh cuman beli buku doang gitu. Beli buku dan belajar, belajar, ya, baca, 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 dan lain sebagainya. Nah, dulu tuh saya orangnya nggak suka baca banget, cuman hmm, baca satu lembar aja itu udah bisa ngantuk, udah kayak jadi kalau mau tidur udah buka buku baca udah itu pasti tidur. Jadi culture-nya baik, culture-nya jelek banget gitu. Jadi baik, akhirnya akhirnya saya punya niat itu, saya mau jadi sukses. Nah ini orang sukses aja bilang kita tuh harus membaca karena hmm, ya itu adalah belajar tapi kita nggak perlu mengalami kegagalan yang dia jalankan, yang dia rasakan. Nah ya, betul. jadi itulah itulah yang saya lakukan. Saya mulai baca buku. Dari baca buku itu, saya punya apa namanya modal motivasi untuk pengembangan diri dan lain Hmm, sebagainya.
Jadi untuk apa ya, investasi ke diri saya itu nggak jauh-jauh sebenarnya dari baca artikel sama Hmm, beli buku aja, beli buku. Sekarang juga ternyata banyak banget buku-buku digital itu yang ini, betul. yang gratis gitu kan. Habis itu, Ya. nah Hmm, itu untuk intelektual. Nah saya juga nggak pernah lupa untuk mengembangkan diri dari sisi fisikal gitu. Jadi dari sisi hmm, badan kan, badan juga perlu dirawat. Nah ya. investasi saya untuk pengembangan diri itu saya lakukan dengan olahraga, sama makan nutrisi yang cukup, vitamin-vitamin dan lain sebagainya itu tetap saya lakukan. Sama satu lagi ada yang bilang kalau kita apa tuh namanya, kalau kita terlalu nge-push diri kita itu tuh justru jadi nggak berkembang. Misalnya kita suruh diri kita kerja 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 terus kita jadi nggak Hmm, berkembang. Nah jadi kata temen paling nggak setahun disuruhlah teman dan beberapa rekan saya bilang udah lu dalam waktu setahun lu pergilah ke satu tempat yang bisa buat lu melupakan kerja atau tempat yang hmm, baru gitu, karena ketika kita ada di hmm. tempat yang baru itu kita nggak fokus buat kerja dan lain sebagainya, fokusnya untuk jalan-jalan dan pengembangan diri itu. Jadi investasi pengembangan diri saya nggak jauh-jauh dari sana aja gitu Pak Andoko. Oh, mantap, mantap. Jadi Mm-mm. sebenarnya Daniel sudah lakukan. Jadi kalau beberapa Iya. teman-teman ya, ada orang yang dia melakukan investasi, ada yang dia sisihkan buat nabung, Mm-mm. pay yourself ya untuk di masa yang akan Iya datang. betul. Ada yang buat invest in yourself. Sebenarnya tujuannya invest in yourself. Tadi Daniel juga sudah bilang ya. Misalnya Daniel sudah ngambil belajar tentang pasar modal atau ngambil sertifikasi pasar modal itu adalah bagian di invest in yourself. Tujuannya adalah Mm-mm. supaya teman-teman sahabat cerdas keuangan itu bisa meningkatkan knowledge-nya, meningkatkan skill-nya gitu ya, sehingga ujung-ujungnya Mm-mm. daya tawarnya bisa makin bagus sebenarnya nanti ke depan Iya gitu iya kan. iya iya, Kemudian benar benar banget. jangan lupa juga untuk Mm-mm. liburan. Kalau Dani bilang kan Mm-mm. paling nggak ada satu budget buat liburan, karena memang betul itu kita butuh untuk liburan atau kita pengen tahu dunia lain juga kan gitu. Jadi Iya nggak benar. melulu bahwa kita kerja untuk nyari uang. Kadang-kadang kita juga cari momen gitu kan Dani jadi ya. Iya. Bener banget Pak Andoko, tapi Betul, ternyata itu secara nggak langsung mempengaruhi kondisi mental kita. Nah ini saya betul. dititipin satu pesan ya sama rekan anchor kita, ada Kak Alin. Saya nggak tahu nih Kak Alin sempat nonton apa enggak, tapi Hmm, yang jelas si Kak Alin itu pernah bilang, Daniel, people make money, so people first gitu. Jadi hmm, ya berarti memang kita harus lebih mementingkan untuk manusianya kitanya gitu, ya, supaya ya kalau memang kita mau sukses berarti kita harus memperhatikan diri kita gitu, tapi yang nggak ya, berlebihan juga gitu kan. Sekarang kan sudah ada kayak rasio-rasionya kan, dan ya, ini banyak banget bisa kita temui di channelnya Cerdas Keuangan nih, udah diajarin gitu ya berapa ya, persen porsi-porsi untuk gimana ya, untuk self reward gitu ya, ya, untuk betul. kemudian kebutuhan-kebutuhan lainnya. Ya, betul. Jadi juga jangan lupa sahabat cerdas keuangan bahwa mungkin selama ini tanpa sadar kita banyak menekankan pada materi, ya kan? Misalnya teman-teman Hmm, kerja kalau dulu sebelum pandemi atau bahkan pada saat pandemi juga ya, kerja mulai dari jam 8 pagi kalau dulu jam 8 sih sebenarnya kantornya gitu kan. Tapi kita berangkat dari rumah udah jam mm-mm, 6 gitu. Sampai iya, rumah lagi sebenarnya kerja sampai jam 5. Sampai rumah lagi mm-mm, mungkin jam 7 jam 8. Itu udah berapa jam, ya enggak? iya, Jadinya. benar, Begitu juga waktu kita working from home kan, mulai jam mm-mm, 8 bahkan sekarang udah gak ada batas aja ya. Kadang-kadang malam aja kita masih masih meeting misalnya dengan iya, Zoom iya, atau dengan betul, apapun kan jadinya ya. betul, Nah, betul, ada hal-hal di mana Anda perlu mikirin apa tuh hal-hal tertentu misalnya bukan cuma melulu keuangan, tapi juga tadi bilang kesehatan itu juga penting juga. Saya sahabat cerdas keuangan. Kemudian spiritual, keluarga, kemudian komunikasi dengan sahabat teman gitu ya. Karena kalau kerja cuman hanya dari kantor atau keluarga, hidupnya nanti jadi nggak menarik lagi jangan gitu kan dia kurang lebih. iya, iya, betul, betul banget. Sama tadi Pak Andoko sempat bahas tentang spiritual, itu menurut saya itu salah satu Hmm. hal yang penting sih, dan itu banyak banget Ya, membantu saya di hmm, selama tahun 2021. Yang namanya kerja kan pasti banyak tekanan gitu ya Pak ya, Andoko. Nah, dan hmm, ketika kita kena dengan tekanan kerja itu kadang ada yang hancur, ada yang bisa hmm, bertahan gitu. Nah, kalau saya sih hmm, saya lebih milih saya akan berjuang mati-matian untuk bertahan gitu, supaya bisa bertahan. Apalagi di
tahun kemarin ya di 2021 itu kan Pak Yusuf Kala bilang ini adalah tahun penuh tantangan gitu. Jadi Ya. ketika dan akhirnya benar 2021 kemarin itu saya banyak banget ketemu dengan keanehan-keanehan gitu yang saya Hmm. nggak harap-harap terjadi tapi ternyata terjadi. Ini curcol dikit Pak Andoko yang mohon Silakan, maaf nih. silakan deh. Ya. Gitu. Jadi ternyata itu terjadi gitu. Nah, ketika itu terjadi, ternyata yang Pak Andoko bilang tadi benar. Mm, Investasi dari sisi spiritual itu penting. Jadi kayak mm, harus ingat waktu untuk berdoa, untuk ya. bersyukur dan lain sebagainya. Ternyata itu merupakan satu dorongan bisa memberikan satu dorongan motivasi yang sangat kuat gitu untuk saya kembali lagi ngatur dari sisi Ya. keuangan gimana, dari sisi Mm, kerjaan gimana gitu. Akhirnya kondisinya semakin hari bisa semakin membaik itu benar banget Pak Handoko. baik. Ya. Mm-mm. Nah, sering kali terjadi sahabat cerdas keuangan itu adalah eh, aspek keuangan itu mendominasi kehidupan kita biasanya Iya, ya. iya. Mm-mm. Sehingga seringkali ketika teman-teman sahabat cerdas keuangan itu tidak bisa mengelola keuangan itu bisa mempengaruhi Mm-mm. aspek-aspek yang lain. Itu bisa seringkali Iya, terjadi juga iya betul. ketika saya memberikan edukasi atau nangani klien saya, kurang lebih seperti itu jadinya. Betul itu Oke. betul banget. Dan kalau apa Hmm, ya namanya kalau hatinya itu lagi gundah gulana karena tekanan kerja dan lain sebagainya itu kan membuat keputusan kerja dan keputusan keuangan tuh kadang gimana ya kadang ngasal gitu kan ya Pak betul, Andoko. karena Tapi emosi. Jadi misalnya karena kita belanja emosi, tuh nah tadi itu salah satu contoh. bener-bener. Iya, fear dan greednya itu main banget gitu. FOMO yang orang Ya, bilang fear of missing out. Habis itu greed pengen apa tuh namanya menguasai ini, pengen jadi lebih kaya, lebih sukses apa dan lain sebagainya. Itu tuh jadi kacau gitu pengambilan keputusannya. Nah, ternyata dengan modal mengembangkan diri dari sisi spiritual itu membantu memberikan ketenangan supaya ketika kita mutusin mengambil keputusan finansialnya itu ternyata bisa jadi jauh lebih baik gitu. ya. Tuh, jadi perlu balance juga dalam kehidupan kita ya, Iya Daniel ya. bener 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 Pak Andoko. Iya Oke, Daniel, tanpa terasa udah hampir 1 jam ya. iya Karena bener gak ada bener. pertanyaan, sebenarnya Daniel sudah saya bombardir dengan berbagai banyak pertanyaan jadinya ya. Oke, ada nggak tips dari Iya. Daniel Mm-mm. untuk mengelola keuangan atau kesehatan? Karena Daniel juga saya lihat banyak sekali memberikan tips-tips Iya. kesehatan maupun keuangan untuk para generasi milenial supaya mereka bisa cerdas finansial. Sebagai penutup, silakan Daniel. Oke, tips saya sebenarnya nggak banyak-banyak gitu. Yang paling pertama tadi ini saya sekalian wrap up yang kita diskusikan tadi ya Pak Andoko Ya. ya. Yang paling Hmm. pertama itu adalah benar yang Pak Andoko bilang investasi diri dari sisi spiritual dulu supaya SQ-nya tinggi kan ada IQ ada IQ, EQ, SQ gitu ya Ya. supaya SQ-nya tinggi itu menurut saya adalah yang paling penting gitu. Jangan lupa Hmm. untuk bersyukur itu jauh lebih penting daripada seberapa besar cuan yang akan kita dapatkan pada hasilnya gitu. Kemudian itu menurut saya yang pertama SQ-nya dulu, kemudian investasi diri yang lainnya akan berlanjut dan yang ketiga jangan lupa mengatur rasio keuangan dengan benar karena menurut saya pendidikan finansial itu it's not a rocket science. Ini bukan satu hal yang rumit banget. Ini Ya. adalah satu hal untuk mengenal diri kita sendiri dan disiplin mengendalikan diri. Itu aja Pak Andoko. Terima kasih banyak. Mantap kalau gitu. Terima kasih Daniel atas waktunya. Terima kasih Siap. teman-teman sudah join bergabung di acara live IG-nya Cerdas Keuangan. Semoga kita bisa ketemu lagi Daniel dengan topik yang berbeda dan lebih menarik tentunya jadinya ya. Baik, Siap. thank you Terima Daniel. kasih banyak. Ya, sampai ketemu Thank you, thank nanti you. ya. Next time. Thank you. Bye. Baik, Thank you Pak Andoko. teman-teman sahabat Cerdas Keuangan, terima kasih atas waktu Anda. Saya cukupkan sampai di sini acara kita. Sampai ketemu di acara berikutnya. Terima kasih. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.